sekarang ini kan membuat suatu kartu keluarga dan KTP itu sangat sulit Pak, karena kita terbentur dengan belangko. Artinya kalau saya umpamanya ada orang nih rumahnya di Jakarta, dia pindah di Kota Bumi Pak, posisi dia sudah pindah dan posisi sedang mengurus kartu keluarga, tapi sampai dengan pemilu nanti artinya kartu keluarganya belum jadi dia nggak bisa milih Pak, harus milih Jakarta. Itu yang pertama, pertanyaan saya, minta solusi dari KPU yang seperti itu. Yang kedua Pak, kita lihat seberapa besar dari masyarakat yang mengetahui masalah pemilu ini Pak, karena ini maaf Pak ya, saya melihat, saya turun langsung, kebetulan saya ketua Karang Taruna di kecamatan ini, masyarakat ini belum paham betul Pak masalah ini karena kurangnya sosialisasi. Itu pun seperti pemilu kemarin dari media banyak sekali mensosialisasikan itu, dan sekarang ini maaf, ini yang kawan-kawan media ini agak melempem dia dari media, biasanya sosialisasinya kenceng, ini kok pemilu sekarang agak melempem. Nah jadi untuk antisipasi kita mumpung masih 27 hari, artinya kita perlu juga Pak untuk turun ke masyarakat bagaimana cara sosialisasi pemilihan ini Pak. Saya takut artinya ini di luar dari prediksi kita, karena masyarakat umumnya ini yang dari kampung ini jelas sulit Pak, 5 kertas yang kita pegang. Itu Pak, mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Ketua KPU. Pak Edom ya, iya benar tadi ya. Udah sembuh tangannya. Pak Edom, pada prinsipnya pemilih baru bisa terdaftar dalam daftar pemilih itu yang harus punya EKTP. Itu undang-undang, itu peraturan KPU mengisyaratkan demikian. Penduduk yang punya EKTP didaftar sesuai dengan alamat EKTP-nya di dalam daftar pemilih. Kalau dia pindah, tidak mengurus perubahan EKTP-nya, status kependudukannya, maka dia tidak bisa diakomodir di lampu pintar, karena basisnya adalah EKTP sesuai dengan alamat tempat tinggalnya. Itu ya untuk yang EKTP. Namun saya pikir dia bisa mengurus ke Dukcapil untuk perubahan daripada EKTP. Tidak ada masalah sebenarnya. Kalau masalah bantu saya nggak paham, karena itu urusannya Dukcapil. Tetapi setahu saya, Departemen Dalam Negeri dalam rangka mengakomodir pemilih-pemilih untuk berhubungan dengan pelaksanaan pemilu ini memang sudah disiapkan semua, termasuk belangko daripada EKTP yang waktu itu katanya sulit untuk didaftar. Tapi saya nggak tahu kalau sekarang. Yang kedua, pertanyaan tadi, sosialisasi. Sosialisasi pemilu ini adalah pemilu nasional. Artinya kewenangan sepenuhnya ada di KPU RI. KPU RI mensosialisasikan dalam berbagai bentuk, melalui media cetak, elektronik, website KPU, media online dan lain sebagainya, maupun melalui para penyelenggara yang dibentuk di setiap kabupaten kota yang ada di wilayah Republik Indonesia. Sosialisasi juga dilaksanakan oleh para peserta pemilu melalui tim kampanye pasangan calon, melalui pengurus partai politik dan caleg-calegnya yang selalu berkunjung dari rumah ke rumah. Itu sosialisasi jalan. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara. Beda kalau untuk pilkada. Pilkada kita bisa tahun 2008 atau 2013 KPU itu bisa merencanakan anggaran untuk sosialisasi iklan melalui media. Tapi 2018 yang lalu mekanisme undang-undang dan peraturan sudah berubah,
tidak ada penganggaran secara khusus, sehingga kita tidak bisa kerjasama tekan kontrak dengan teman-teman media untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang tahapan kegiatan yang dilaksanakan KPU dalam rangka pilkada, begitu juga dalam rangka pelaksanaan pemilu serentak 2019. KPU, tapi jangan disampaikan pada lah, ini rahasia pribadi sedikit. Saat ini tidak memegang uang untuk itu. Proses pencairan sampai detik ini tidak ada, masih ditunda karena KPU RI lagi melakukan revisi masalah anggaran. Dan saat ini berapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya sudah bertekad, sudah berapa kali rapat dengan teman-teman di KPU untuk melakukan packing logistik pemilu. Tapi mau packing itu semuanya perlu biaya. Uang kita nggak punya atau belum ada. Itu yang menjadi jembatan. Jadi saya sudah pernah diwawancara oleh teman-teman dari media. Kok ada kegiatan ini? Kok KPU? Saya katakan, saya jelaskan bahwa sumbernya dari sini. Mau percaya silakan, nggak percaya apa mau kata. Itulah fakta yang ada. Karena memang saya susah. Kemarin itu ada rapat kegiatan KPU itu, ada kasubag saya merelakan cincinnya untuk dititipkan sementara. Ini fakta. Jadi tapi bukan berarti pemilu nggak ada dananya, ada, tapi belum boleh dicairkan.